Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan buat Ibu selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah pemrograman komputer. Hari ini izinkan kami kelompok IA dalam mempresentasikan hasil laporan praktikum pemrograman komputer. Terdiri dari 3 modul. Yang pertama adalah Database Management, Fundamental of Java Programming, dan Python for Data Science. Dengan saya Irawan John Paul Simamora hadir sebagai moderator dalam presentasi PPT hari ini. Dilanjutkan dengan teman saya, Atala. Dan saya Atal Mata Manik dengan NIM 25017. Lalu Nur. Saya Nur Aziza dengan 25 04030111. Kemudian dilanjut dengan Keisha. Saya dengan Nadia Febis dengan 25 0403 Dan terakhir dilanjut oleh Ratu. Dengan saya Ratu Purnama Lubis dengan NIM 25025. Baiklah, untuk slide PPT pertama kami akan persembahkan kepada saudari kami Keisha. Yang pertama kita membahas arti database management. Dan data yang terkait untuk dicari kepada yang kembali pada semua. Nah, database management itu penting membuat simpan juga mengelola data dalam database. Data tapi terstruktur dengan database, pengolahan query, tampilan info, dan laporan keuangan. Microservices dipakai karena mendukung database relasional, mudah digunakan, serta menyediakan update table, query, form, report, makro, dashboard, dan data. Yang itu, pada ini kami menggunakan Microsoft sebagai database management system untuk membangun database arti akademik. Microsoft dipilih karena memiliki antar tidak digunakan dan memudahkan untuk pengelolaan data. Melalui praktikum ini, kalian tidak hanya mempelajari konsep database secara teoritis, tapi juga menerapkan langsung proses rancangan, kegiatan, serta pengelolaan database. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bagaimana data disimpan, dihubungkan, dan diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Praktikum database management bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep database dan penerapannya dalam dunia nyata. Selain itu, praktikum ini bertujuan melatih kemampuan mahasiswa dalam merancang struktur database yang baik, membuat relasi yang database, serta memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia pada Microsoft. Adapun komponen utama dalam Microsoft Access untuk mengelola database yaitu ada table sebagai tempat penyimpanan data dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian ada query yang digunakan untuk mencari, menyaring, dan mengolah data sesuai kebutuhan pengguna. Lalu ada form yang ditulis sebagai antarmuka untuk memasukkan data secara lebih mudah, serta report yang digunakan untuk menampilkan hasil data dalam bentuk laporan. Di Microsoft Access juga menyediakan makro yang berfungsi mengotomatisasi berbagai proses sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Perencanaan database arti akademik itu berancang sebagai sistem informasi akademik ya secara sederhana yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai data penting dalam lingkungan pendidikan. Sistem ini terdiri atas 5 tabel utama, yaitu tabel mahasiswa, tabel kelas, tabel nilai, absensi, dan tabel paket. Setiap tabel itu memiliki fungsi yang berbeda. Tabel mahasiswa menyimpan identitas mahasiswa, tabel kelas menyimpan informasi kelas mahasiswa, tabel nilai menyimpan hasil akademik mahasiswa, tabel absensi untuk mencatat kehadiran, serta tabel UKT untuk mengelola pembayaran kuliah. Seluruh tabel dirancang agar dapat saling berhubungan dan mendukung kebutuhan sistem secara keseluruhan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, di mana relationship antar tabel. Relationship antar tabel merupakan bagian terpenting dalam database. Hal ini merupakan adanya pengkaitan terhadap atau hubungan antara tabel yang kami buat. Nah, relationship juga dibuat menggunakan primary key dan foreign key yang digunakan dalam memastikan bahwa data tersebut tersimpan dan memiliki terkaitan yang jelas dan konsisten. Sebagai contoh, di mana data mahasiswa yang terdapat pada tabel mahasiswa itu dihubungkan dengan tabel nilai maupun tabel absensi melalui atribut tertentu. Nah, dengan adanya relationship, informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh tanpa harus menyimpan data yang sama berulang kali. Hal tersebut dapat membantu mengurangi redundansi data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Boleh next? Kemudian ada proses pembuatan database. Pada proses pembuatan database di modul pertama, kami melakukan dengan beberapa tahapan yang saling berkaitan, di mana tahap pertama menentukan kebutuhan data yang akan kami simpan. Setelah itu, kami melakukan perancangan tabel beserta file dan tipe data yang sesuai. Selanjutnya, ditentukanlah primary key untuk setiap tabel dan dibuat juga relationship antar tabel. Setelah struktur database telah selesai dibuat, dilakukan juga proses input data, pembuatan query, form, dan report. Tahap terakhir adalah pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur yang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Boleh next? Nah, implementasi terhadap fitur dari Microsoft Access. Database yang telah kami buat tadi yang dilengkapi berbagai fitur tambahan, misalnya query digunakan untuk menampilkan informasi tertentu berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengguna. Lalu ada form digunakan untuk sebagai media input data sehingga pengguna tidak perlu memasukkan data langsung ke dalam tabel. Selain itu,
Report juga dibuat untuk menghasilkan laporan yang lebih rapi dan mudah dibaca. Makro digunakan untuk mengotomatisasi beberapa proses kerja, sedangkan switchboard berfungsi untuk menu navigasi utama yang mempermudah pengguna dalam mengakses berbagai fitur di database. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa database mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data dibandingkan dengan metode yang manual. Nah, selain itu juga, sistem ini dibangun untuk memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan dan pengambilan informasi terkhusus di dunia pendidikan. Boleh lanjut? Pengertian Java. Pengertian Java merupakan modul kedua yang kami buat berdasarkan hasil laporan praktikum. Java merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek, berbasis kelas, dan dirancang memiliki ketergantungan implementasi sesedikit mungkin. Hal ini dimaksud agar pengembangan aplikasi dapat menulis sekali, dijalankan di mana saja. Nah, arti kode Java tersendiri yaitu komplikasi dapat berjalan di semua platform yang mendukung Java tanpa perlu pengkomplikasi ulang. Nah, Java dikenal karena kesederhanaan, ketahanan, dan fitur keamanannya menjadi pilihan populer untuk aplikasi tingkat perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pengertian Command Line Interface dan Graphical User Interface. Jadi, adapun pengertian dari Command Line Interface atau CLI adalah tipe antarmuka, di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Nah, CLI ini adalah sebuah bentuk antarmuka antara sistem operasi dan pemakai, di mana pemakai mengetikkan perintah-perintah dengan menggunakan perintah dalam bentuk teks dan sebuah metode dalam memasukinya. Kemudian, pengguna CLI ini biasanya adalah administrator sistem berbasis sistem operasi Linux. Selanjutnya adalah Graphical User Interface atau GUI, merupakan jenis antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui elemen-elemen visual seperti icon, menu, dan tombol, serta memanfaatkan perangkat petunjuk seperti mouse atau trackball. Saat ini, GUI menjadi bentuk antarmuka yang paling banyak diterapkan dalam berbagai perangkat lunak. Umumnya, pengguna yang menyukai GUI ini adalah mereka yang terbiasa menggunakan sistem operasi Windows. Bisa next. Nah, kemudian adalah rancangan aplikasi Arkin Academy yang kami buat. Melalui Java ini, kami berharap aplikasi Arkin Academy ini mampu menjadi solusi dalam pengelolaan data akademik yang lebih efektif, meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat pencarian data, dan meningkatkan ketelitian dalam proses pengolahan informasi akademik. Adapun tampilan pada aplikasi akademik yang kami buat itu, yang pertama ada form homepage. Nah, ini tuh adalah sebuah form yang merupakan halaman utama pada program. Kemudian yang kedua, itu ada form registrasi, yaitu form yang merupakan halaman registrasi akun untuk program. Kemudian yang ketiga itu ada form login, yaitu merupakan halaman untuk mendaftar dari aplikasi Arkin Academy ini sendiri. Kemudian ada form beranda, yaitu halaman yang berisi pilihan menu aplikasi. Next. Kemudian yang selanjutnya itu ada form mahasiswa. Nah, form mahasiswa ini merupakan form yang berisi NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, tahun, dan kelas. Kemudian ada form kelas, itu berisi ID kelas, ruangan, hari, jam mulai, dan jam selesai. Kemudian ada form nilai yang merupakan form berisi ID kelas, ruangan, hari, jam mulai, dan jam selesai juga. Kemudian ada form UKT yang merupakan berisi ID pembayaran, NIM, jumlah UKT semester, dan golongan UKT. Kemudian ada form absensi, yaitu form yang berisi ID absensi, NIM, total pertemuan, jumlah hadir, presentasi pertemuan, dan status absensi. Selanjutnya adalah pengertian Python for Data Science. Python for Data Science ini merupakan penggunaan bahasa pemrograman Python untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, Python ini banyak digunakan karena memiliki sintaks yang sederhana, mudah dipelajari, serta didukung berbagai library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Dalam konteks laporan Academy, Python dapat dimanfaatkan untuk mengolah data mahasiswa, nilai, absensi, dan pembayaran UKT yang tersimpan dalam database. Latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan akan pengelolaan data yang semakin besar dan kompleks. Pengelolaan data secara manual sering menimbulkan berbagai masalah seperti duplikasi data, kesalahan pencatatan, dan sulitnya memperoleh informasi secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan sistem basis data yang terstruktur serta alat analisis yang mampu mengelola data secara efektif. Database Arkin Academy dibuat untuk menyimpan data akademik mahasiswa, sedangkan Python digunakan sebagai alat bantu dalam proses analisis data sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan mudah dipahami. Next. Komponen utamanya yang digunakan dalam pengolahan data Arkin Academy meliputi yang pertama ada database, yaitu tempat penyimpanan data yang terorganisir sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Selanjutnya ada tabel, yaitu media penyimpanan data yang terdiri dari baris dan kolom. Yang ketiga ada query, digunakan untuk menampilkan, mencari, menyaring, dan mengelola data sesuai kebutuhan. Selanjutnya form, digunakan untuk memudahkan proses input dan pengeditan data. Selanjutnya ada report, digunakan untuk menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk laporan. Selanjutnya Python library, beberapa library digunakan dalam data science, antara lain
Pandas untuk mengolah data, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib untuk visualisasi data, dan Seaborn untuk visualisasi statistik. Next. Perancangan sistem dilakukan dengan menyusun struktur database yang mampu menyimpan seluruh informasi akademik mahasiswa. Nah, database Arkin Academy terdiri dari 5 tabel utama, yaitu tabel daftar mahasiswa, berisi data identitas mahasiswa seperti NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, tahun masuk, dan ID kelas. Selanjutnya ada tabel daftar kelas, berisi informasi kelas seperti ID kelas, nomor ruangan, hari, jam mulai, dan jam selesai. Dan ketiga ada tabel daftar absensi, berisi data kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Selanjutnya ada tabel daftar nilai, berisi nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS mahasiswa. Dan yang terakhir ada tabel daftar UKT, yaitu berisi data pembayaran UKT mahasiswa. Perencanaan ini bertujuan agar data tersimpan secara sistematis dan mudah dianalisis. Next. Relationship merupakan hubungan antara tabel dalam database yang memungkinkan data saling terhubung. Primary key adalah atribut unik yang digunakan untuk membedakan setiap data dalam tabel. Contoh, NIM pada tabel mahasiswa, ID kelas pada tabel kelas, ID nilai pada tabel nilai. Verociki digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Contohnya NIM pada tabel nilai menghubungkan tabel nilai dengan tabel mahasiswa. NIM pada tabel absensi menghubungkan tabel absensi dengan tabel mahasiswa. ID kelas pada tabel mahasiswa menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel kelas. Dengan adanya relationship dan dapat diintegrasikan tanpa terjadi redundansi atau pengulangan data. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mempresentasikan sebelumnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Itu ada proses pembuatan. Dalam proses pembuatan database, Arkin Academy dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu membuat database baru, dengan cara membuat file database menggunakan Microsoft Access, kemudian membuat tabel, dan kita membuat ada 5 tabel utama, yaitu tabel mahasiswa, tabel kelas, tabel absensi, tabel nilai, dan tabel UKT. Kemudian kita menentukan field dan tipe data. Setiap tabel diberikan field yang sesuai beserta tipe datanya seperti short text, number, date or time, dan currency. Lalu proses pembuatan selanjutnya itu menentukan primary key-nya. Setiap tabel itu kita berikan primary key untuk identifikasi data secara unik. Kemudian setelah mendapatkan primary-nya kita membuat relationship dengan menghubungkan tabel menggunakan foreign key. Kemudian kita masukkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat, itu data mahasiswa, data kelas, data absensi, data nilai, dan data UKT. Kemudian kita yang terakhir itu verifikasi data. Kita memastikan seluruh data telah tersimpan dengan benar dan hubungan antar tabel berjalan sesuai rancangan. Kemudian implementasi dilakukan dengan menggunakan database Arkin Academy sebagai sumber data yang kemudian dapat dianalisis menggunakan Python. Tahapan implementasi meliputi satu pengumpulan data yang data diperoleh dari 5 tabel yang telah dibuat, kemudian pengolahan data dibaca menggunakan Python dan diolah menggunakan library Pandas. Yang ketiga ada analisis data, dilakukan analisis terhadap data mahasiswa, data nilai, data absensi, dan data pembayaran UKT. Yang keempat visualisasi data, hasil analisis ditampilkan dalam bentuk grafik dan diagram agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir itu penyajian informasi. Informasi yang diperoleh digunakan untuk membantu evaluasi akademik, monitoring kehadiran, serta pengelolaan pembayaran UKT mahasiswa. Baik, kesimpulannya, Arkin Academy merupakan sistem basis data akademik yang dirancang menggunakan Microsoft Access untuk mengelola data mahasiswa, kelas, absensi, nilai, dan UKT secara terstruktur. Melalui perancangan tabel dan relationship yang tepat, data dapat tersimpan dengan baik dan terintegrasi. Selanjutnya, Python for Data Science dapat digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data tersebut sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan dalam lingkungan akademik. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sikap kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.